Saudara Satuan Reskrim Polres Cirebon, Kota Jawa Barat terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi kasus dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui lebih jauh peran, keterkaitan, dan juga kemungkinan adanya dugaan tersangka lain dalam kasus ini. 3 orang saksi diduga mengetahui praktik dan alur tindak kejahatan penipuan. Setelah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penipuan tukang bubur, polisi juga akan melakukan sidang disiplin terhadap penyidik di Polsek Mundu. Dari hasil pendalaman dan penyelidikan yang dilakukan Polres Cirebon, penyidik Polsek Mundu terbukti tidak melakukan tugas secara profesional saat menangani kasus penipuan tukang bubur. Tak hanya memproses laporan korban, penyidik Polsek Mundu juga diduga melakukan pemalsuan atas perintah tersangka AKP Supaiwarna. Kota berinisial H ini adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Propam Polda Jabar dan dilimpahkan kepada kami. Dia melakukan perbuatan tidak profesional dalam menangani suatu pengaduan. Ya, hukumannya teguran tertulis dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Oke, dan sampai saat ini sedang menjalankan putusan itu. Oke, ya, berarti sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap untuk sidang disiplin. Saat ini Nuriana, PNS Mabes Polri, tersangka penipuan dan penggelapan masih menjalani pemeriksaan polisi. Melalui tersangka Nuriyah, polisi menemukan bukti keterlibatan AKP Supaiwarna yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang disita ini diantaranya nota atau kwitansi setoran Wahidin kepada tersangka. Untuk kasus pidana tersangka AKP Supaiwarna akan tetap diproses di Polres Cirebon. Hanya kasus kode etiknya saja yang diproses di Polda Jabar. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Muhammad Syahri, bagaimana dengan kelanjutan kasus penipuan penerimaan Bintara Polri? Apa hasil dari penyelidikan kasus ini? Ya, baik Ivo di studio dan selamat siang, sore, saudara. Hingga saat ini sejumlah penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang berlangsung di ruang Satreskrim Polres Cirebon Kota. Ada informasi yang juga ingin kami sampaikan kepada Ivo bahwa tidak hanya sekedar memeriksa beberapa saksi-saksi, menetapkan beberapa tersangka, tapi juga terdapat satu oknum Polri dari Polsek Mundu berinisial H menjalani sidang disiplin yang sudah berlangsung beberapa hari lalu di Propam Polres Cirebon Kota. Jadi sebetulnya inisial H ini adalah orang yang pertama kali dilakukan atau diminta oleh AKP SW ini untuk membuat laporan polisi gantung yang difungsikan untuk mengademkan atau untuk menyiasati agar si korban Wahidin ini tidak melaporkan kemana-mana bahwa sudah dilakukan pemeriksaan dan pelaporan terhadap polisi. Karena pelaporan ini dilakukan beberapa saat setelah anak dari Wahidin dinyatakan gagal. Meskipun telah membayar 310 juta atau menyetor sekitar 310 juta kepada tersangka inisial NY dan juga kepada tersangka inisial SW. Atas dasar itu, Polres Cirebon Kota melakukan penanganan secara cepat dan menarik kasus yang sebelumnya laporan gantung itu atau istilah Polres Cirebon Kota tidak berprogres, ditarik dari 2021 dan diproses di September 2022 dan langsung dilakukan gelar pemeriksaan beberapa saksi-saksi dan juga beberapa tersangka. Termasuk salah satunya inisial H dinyatakan melanggar kode etik dan sudah menjalani sidang disiplin dan sudah ditetapkan sebagai menyalahi atau tidak melakukan kerja secara profesional yang disuruh oleh AKP SW tersebut. Hukumannya 21 hari di ruang khusus dan tidak diberikan tugas. Ivo. Iya, selain berupa hukuman selama 21 hari, sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku yang merupakan anggota Polri ini? Untuk inisial H, hanya 2 yang dilakukan atau ditetapkan keputusannya. Pertama adalah keputusan secara tertulis bahwa H melanggar dan tidak melakukan kerja secara profesional
yang pada saat itu memang dia membuat laporan polisi di bawah tekanan dari AKP SW ini. Dan ini dinyatakan juga dibantu oleh, maksud kami ditambah informasinya oleh kuasa hukum dari Wahidin bahwa inisial H memang ditekan dan disuruh untuk memasukkan tanda tangan pada saat pembasuhan LP tersebut. Sehingga hukumannya hanya dua. Pertama adalah hukuman tertulis dan yang kedua adalah 21 hari dibebas tugaskan dari Polri dan ditetapkan ditempatkan di tempat khusus, maksud kami. Ivo. Untuk AKP Supaya Warna ini sanksi apa yang diberikan? Sejak setelah dilakukan gelar perkara di Polres Cirebon Kota pada hari Senin kemarin dan juga dihadiri oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo bahwa untuk kode etik atau sidang etik yang menimpa atau dilakukan dan akan dijalani oleh AKP SW itu dilakukan di Polda Jawa Barat. Sementara untuk proses penanganan pidananya terkait jerat pasal 372 dan 378 di Polres Cirebon. Berikut kutipan langsung wawancara kami dengan Kombes Pol Ibrahim Tompo. SW sendiri karena memang yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif sehingga diberlakukan dua, pertama pidananya dan juga sanksi kode etiknya. Saat ini SW sedang menjalani pemeriksaan kode etik dan ditempatkan di tempat khusus. Memang karena penanganannya semua pidananya dilaksanakan di Polres Indramayu, tetapi karena SW untuk pemeriksaan terkait kode etiknya dilaksanakan di Polda. Ya, sampai saat ini kami juga masih terus berkoordinasi menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan yang dilakukan oleh inisial NY, oknum SDM Mabes Polri, dan juga inisial SW yang merupakan mantan Kapolsek Mundu Polres Cirebon Kota. Dan sementara beberapa saksi-saksi lain masih terus diminta keterangan untuk mencari apakah ada beberapa orang-orang yang diduga masih terlibat dalam kasus ini. Ivo. Ya, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon.